Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usulu min Ilmil Usul, dan kita sudah mulai masuk pada inti kaidah dalam ilmu usul fikih, kaidah secara umum, yaitu bab al-amru, perintah. Karena antum sudah mempelajari nahwu, mudah insyaallah akan kita membahasnya. Tidak perlu lagi bertatih-tatih mencari apa itu perintah, apa itu fi'il amr, tandanya apa. Aduh, sulit. Ya, kelamaan. Karena antum udah belajar nahwu, jadi ketika disebutkan fi'il amr udah tahu udah fi'il amr. Syaratnya apa? Udah tahu. Isim fi'il amr udah tahu dia itu isim fi'il amr. Masdar udah tahu apa itu masdar. Lamul amr sudah tahu apa itu dia lamul amr. Tidak perlu lagi menjelaskan dari awal, dari dasar. Ya, amr, ta'rifuhu, perhatikan definisinya nih. Mulai dihafal sedikit-sedikit. Karena ini keluar nanti insyaallah dalam ulangan. Definisinya, al-amru qaulun yatadammanu talabal fi'li ala wajhil isti'la'i. Amr definisinya adalah qaulun, dia adalah ucapan. Dan ini terdapat bantahan kepada kaum Asy'ariyah yang mereka mengatakan bukan ucapan. Ya, nanti dibahas di dalam kitab yang lebih luas setelah ini insyaallah. Ya, jadi di sini amar dia ucapan. Yatadammanu talabal fi'li, mengandung tuntutan perbuatan. Mengandung tuntutan perbuatan. Ala wajhil isti'la, dari sisi yang dari yang tinggi. Isti'la itu dari yang tinggi, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Misalnya abi antum nyuruh antum, itu namanya amr, perintah. Karena dari atas ke bawah. Kalau antum dari bawah ke atas, antum nyuruh abi antum, itu namanya ngebangkang. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau dari bawah ke atas itu nanti namanya doa. Nanti namanya doa. Kalau sesama antum nanti ada namanya iltimas. Jadi kalau amr itu dari atas ke bawah. Misalnya Anda bilang, itu yang masak tolong dirapihkannya, itu kotor sekali itu. Itu berarti apa? Amr, dari atas ke bawah. Ya itu nanti yang piket siapa itu? Kenapa kok kotor terus? Dirapihin itu ya. Anda ngomong beneran ini. Itu dapurnya dirapiin ya. Jangan sampai nanti karena kotor terus Anda tiadakan. Aduh, kurang tahu tuh Anda. Apa di rumahnya Ustaz Hamzah malahan? Iya, itu tolong dirapiin ya. Yang habis makan itu aduh, panci di mana-mana. Karena Anda sering bilang, jangan banyak gerak. Banyak gerak di sini maksudnya apa? Jangan sampai karena antum banyak cincong, banyak gerak, banyak menyelisih, akhirnya lahir muncullah peraturan yang antum nggak mau. Ini kalau misalnya nggak rapi, nggak bersih, dikit lihat berantakan, kotor, nanti Anda ambil kompornya, biar nggak usah lagi ada masak-masak, biar bersih, gitu kan? Yaitu amr namanya, dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Kalau sesama namanya apa? Iltimas. Maka di sini amr qaulun yatadammanu talabal fi'li ala wajhil isti'la. Dia adalah ucapan mengandung tuntutan perbuatan. Ya, bersihin tuh. Nah, ucapan mengandung tuntutan perbuatan. Ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah. Kalau di sini contohnya aqimus shalah, yaitu dari Allah pencipta kepada makhluknya, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Kemudian lihat di sini, fa kharaja biqaulina qaulun
al-isyaratu. Keluar dengan perkataan kita dari definisi amr qaulun, keluar darinya isyarah, isyarat. Fala tusamma amron, maka enggak dinamakan amr. Misalnya bilang, Gio. Terus Gio berdiri, itu dikatakan amr enggak? Tidak, karena bukan qaulun. Misalnya bilang, habli. Gitu kan? Aina qalan suatu. Khud. Hah? Hilang. Beli sudah. Ya, dibeli lagi. Jadi kalau misalnya bilang habli. Amar bukan itu? Bukan. Karena bukan ucapan. Maka di sini amar dia harus ucapan, keluar dari ucapan isyarah. Fala tusamma amron, maka tidak dinamakan amr. Wa in afadat ma'nahu. Walaupun memberikan faidah maknanya. Ya tadi, anak suruh berdiri, Gio, ya, dia juga berdiri. Walaupun terhasilkan perbuatan, terjadi perbuatan, tertuntut perbuatan, tapi karena dia bukan qaulun, maka bukan amr. Wa kharaja biqaulina talabul fi'li. Ya, kalau kita lihat ke matan, talabal fi'li an-nahyu li'annahu talabu tarkin. Wal muradu bil fi'li al ijadu fayashmalul qaul al ma'mura bihi, dan keluar dengan perkataan kita talabal fi'li, yaitu amar, ucapan yang mengandung tuntutan perbuatan, keluar darinya apa? An-nahyu, larangan. Kenapa? Li'annahu talabu tarkin, karena bahwasanya dia adalah tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan untuk meninggalkan. Wal muradu bil fi'li al ijadu, dan yang diinginkan dengan fi'il itu adalah al ijad, mengadakan. Maka jangan kita kira dari definisi penulis amr adalah qaulun yatadammanu talabal fi'li, ucapan yang mengandung tuntutan perbuatan, ya cuman perbuatan doang, bukan. Jadi kalau misalnya diperintahkan untuk baca Al-Quran, dia diam saja. Stat kan bukan amar. Amar kan tuntutan untuk berbuat. Sedangkan berucap, ini dia memerintahkannya. Baca Quran. Paham maksud sini ya? Jadi ucapan yang mengandung tuntutan perbuatan itu maksudnya bukan hanya perbuatan anggota badan. Tapi yang dimaksud dengan perbuatan adalah al-ijad, mengadakan. Sehingga apa? Fayashmalul qaulal ma'mura bihi, mencakup ucapan yang diperintahkan dengannya. Paham sampai sini? Ana ulangin. Definisi amr apa? Qaulun yatadammanu talabal fi'li. Ucapan mengandung tuntutan perbuatan. Jadi di sini al-fi'li bukan hanya mencakup perbuatan anggota badan saja. Kerjakan sholat, ya sholat anggota badan. Tapi kalau disuruh ngaji, ngaji. Kata dia, ini bukan perintah. Kan perintah itu talabal fi'li, tuntutan perbuatan anggota badan. Maka kita katakan salah. Karena maksud yang diinginkan dengan fi'il di sini adalah al-ijad, pengadaan. Tuntutan mengadakan sesuatu. Jadi amar qaulun yatadammanu talabal fi'li, yaitu talabal ijad, menuntut mengadakan sesuatu, maka mencakup juga ucapan yang diperintahkan dengannya, yaitu mengadakan ucapan. Ngaji ya mengadakan ngaji, zikir mengadakan zikir, salat mengadakan salat, zakat mengadakan zakat, puasa mengadakan puasa, murojaah mengadakan murojaah. Ya, maka di sini fiil yang diinginkan dengannya adalah al-ijad, mengadakan, sehingga mencakup ucapan juga yang diperintahkan dengannya. Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la'i al-iltimas wa du'a'u. Yang tadi ana singgung di awal. Keluar dengan perkataan kita ala wajhil isti'la, yaitu dari atas ke bawah.
keluar darinya al-iltimas. Al-iltimas itu sama. Ya kayak antum sesama murid. Dan keluar juga darinya doa. Doa itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Masya Allah, jazakumullah khairan. Berarti antum benar-benar mau belajar ya. Ditulis memang. Hasan antum. Semoga Allah berkahi antum. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Mimma yustafadu min sighati al-amri bil qara'ini. Dari apa-apa yang mendapatkan faidah dari bentuk amar dengan indikasi-indikasi. Ya, kesimpulannya amar di sini dia adalah ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah. Keluar darinya al-iltimas yang sesama, dan doa dari bawah ke atas. Siyagul amri, bentuk-bentuk amar apa saja, dan ini penting ya. Kita mengetahui bentuk-bentuk amar. Karena kebanyakan dalam Al-Quran itu dia berupa perintah. Sehingga kita bisa mengetahui kapan syariat dikatakan wajib, kapan dia sunnah, kapan dia itu mubah. Dari bentuk amar di sini. Kalau kita nggak tahu amar bentuknya, nggak tahu bentuknya, bagaimana kita bisa mengetahui wajib yang mana, yang sunnah yang mana, yang boleh yang mana? Maka siyagul amri arbaun, bentuk-bentuk amar itu ada 4. Yang pertama adalah fi'lul amri. Ya, kita sudah pelajari di nahwu apa itu fi'l amr, apa definisinya, apa itu dia syarat-syaratnya. Contohnya apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Saksi pembahasannya mana, Anas? Kaif Anas? Yang fil amr mana, Anas? Ahsan, utlu. Bacalah ma uhiya ilaik, apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Maka di sini utlu dia fil amr, maka mengandung makna amr, yaitu perintah. Bentuk yang kedua adalah ismu fi'lil amri, isim fil amr. Contohnya hayya 'alas shalah. Ya, dia di sini bermakna aqbil 'alas shalah. Marilah menuju salat. Maka ini dia isim fil amr, bermakna amr, maka menunjukkan perintah. Yang ketiga al-masdaru an-naibu an fi'lil amri, masdar yang pengganti dari fi'l amr. Ya, dia masdar, namun dia pengganti dari fi'l amr, maka bermakna perintah. Misalnya, contoh mudahnya anak katakan, sabron ya azam. Sabron ya azam. Sabron ya azam. Sabron. Oh, lihat Faruk ketawa kan. Sabron itu dia apa? Masdar atau bukan? Masdar. Dan dia di sini masdar yang bermakna perintah. Pengganti dari fil amr, yaitu isbir sabron. Sabarlah. Dan ini banyak digunakan di Yaman ya oleh orang-orang Arab. Dia mengatakan sabron ya akhi, sabron. Enggak, jarang isbir. Kadang pakai sabron. Yaitu bersabarlah, isbir sabron. Maka ada masdar yang dia pengganti dari fil amr. Oleh karena itu apa? Mengandung perintah. Contohnya apa? Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Saksi pembahasannya mana tuh, Dekta? Cari mana yang masdar. Mana yang masdar? Riqab leher. Ada mana ada leher masdar? Yang lainnya, Gio. Ahsan, fadorba. Kalau anak jadi antum sih anak garis bawain tuh. Oh, ini dia saksi pembahasannya. Tadi hayanya. Utlunya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadorba riqab, dorbanya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, apabila kalian berjumpa orang kafir, kata Allah, fadorba riqab,
pukullah lehernya, itu tebaslah lehernya. Di situ dorba masdar pengganti dari fi'il amr, bermakna amr, perintah. Dorba yaitu idrib dorbar riqab, pukullah dengan pukulan leher, yaitu tebaslah lehernya. Pukullah dengan sebenar-benarnya lehernya. Namun di sini ada syarat-syaratnya, nggak asal antum jumpa orang kafir langsung antum bunuh. Ada ketentuan-ketentuannya. Bentuk yang keempat dari bentuk amar yaitu al-mudhari'u al-maqrunu bilamil amri, fi'il mudhari' yang diiringi dengan lamul amr. Antum sudah pelajari lamul amr yang dia memberikan faedah jazm, mempengaruhi setelahnya fi'il mudhari' majzum. Litu'minu billahi wa rasulihi, saksi pembahasanya di situ mana? Yusuf Karanganyar. Litu'minu, lam di situ lamul amr, yaitu litu'minu, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini dia mudhari yang diiringi dengan lamul amr majzum, maka mengandung makna perintah. Yaitu dia adalah bentuk dari fi'il amr. Distabilo dan dihafal sedikit demi sedikit. Kemudian apa kata penulis? Waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Perhatikan di sini. Waqad yustafadu talabul fi'li, dan terkadang memberikan faidah tuntutan perbuatan, yaitu amr, min ghairi sighatil amri, selain dari bentuk amr, selain dari 4 yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi terkadang ada perintah, tapi selain dari bentuk perintah yang 4 yang tadi kita jelaskan. Selain dari fi'il amr, isim fi'il amr, masdar naib an fi'il amr, mudhari maqrun bilamil amr. Apa saja? Mithlu ayyusafa bi annahu fardun. Seperti disifatkan bahwasanya dia adalah fardun, maka menjadi amr, perintah itu. Wa farada 'alaikum siyamah. Maka di sini apa? Perintah. Allah memfardukan kepada kalian puasa. Maka di situ amr. Awajibun atau wajib? Yajibu alaikum. Ya, di sini berarti apa? Amr, perintah. Aw mandub atau mandub? Yustahabbu, yusannu. Ya, di situ dianjurkan dan disunahkan, ya. Berarti di situ terdapat perintah. Aw ta'atun atau ketaatan. Au yumdahu fa'iluhu atau dipuji pelakunya, berarti itu juga mengandung perintah. Contoh bagaimana yang dipuji pelakunya dan dia mengandung perintah? Misalnya Nabi bilang, Masya Allah ya, kelas ini rapi sekali gitu ya. Berarti apa? Mengandung perintah. Masya Allah, Gio kalau piket itu rajin ya. Berarti perintah untuk yang lainnya juga biar rajin. Habli kalau misalnya piket dia rajin ya, perintah yang lainnya juga untuk rajin. Au yudhammu tarikuhu, atau dicela orang yang meninggalkannya. Dicela orang yang meninggalkannya. Contohnya apa? Ini nggak pakai peci, lagi belajar gitu kan. Hilang stat, berarti itu dicela gak? Dicela. Berarti perintah apa? Suruh pakai peci. Au yurattabu ala fi'lihi sawabun, atau terhasilkan atas perbuatannya ganjaran. Kalau katakan orang yang melakukan ini akan mendapatkan ini, berarti itu perintah untuk melakukan. Orang yang melakukan ini akan mendapatkan ganjaran ini, berarti itu perintah untuk melakukan. Aw ala tarkihi iqabun, atau atas meninggalkannya terdapat hukuman. Berarti perintah juga di situ. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman ini, berarti apa? Perintah untuk mengerjakan sholat. Ini penting sekali nih untuk antum memahaminya, karena tadi itu kebanyakan dalam Al-Quran semua isinya adalah tentang perintah. Kemudian ma taqtadihi sighatul amri. Setelah antum mengetahui tadi bentuk-bentuk amr, ada 4 secara umum. Kemudian terkadang memberikan faedah amr dari selain bentuk amr yang 4, seperti wajib, fardu, mandub, ketaatan, dipuji pelakunya, dicela orang yang meninggalkannya.
terhasilkan orang yang melakukannya ganjaran, atau orang yang meninggalkannya hukuman, itu termasuk dari bentuk perintah. Kemudian ma taqtadihi sighatul amri, apa yang mengharuskan dari bentuk amr. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala sighatul amri indal itlaqi taqtadi wujubal ma'muri bihi wujubal ma'muri bihi wal mubadarati bi fi'lihi fauran. Atau di situ dia ataf ke wujub wal mubadarata bi fi'lihi fauran. Wal mubadarata bi fi'lihi fauran. Tadi kalau wal mubadarati ataf ke ma'mur. Kata penulis rahimahullah ta'ala di sini, sighatul amri, bentuk amr, indal itlaq, ketika penggunaannya, taqtadi wujubal ma'muri bihi, mengharuskan wajib yang diperintahkan dengannya. Wajib dilakukan, nggak boleh nggak dilakukan. Wal mubadarata bi fi'lihi fauran, dan bersegera dengan melakukannya dengan cepat. Jadi kalau ada perintah, itu berarti apa? Harus dilakukan dan segera dilakukan. Apapun itu. Terutama dalam Al-Quranul Karim. Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Berarti apa? Wajib dikerjakan dan segera dikerjakan. Untuk menuntut ilmu agama, mengenal hal-hal yang wajib, berarti wajib dikerjakan dan segera dikerjakan. Itu dia konsekuensi dari perintah. Wajib dikerjakan dan segera dengan melakukannya. Kemudian, faminal adillati ala annaha taqtadil wujuba. Dan termasuk dalil-dalil yang bahwasanya dia itu mengharuskan wajib. Ya, bentuk amar mengharuskan wajib dikerjakan. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Apa kata Allah? فَلْيَحْذَرِ, hendaklah seseorang berhati-hati. Di sini apa? Perintah. Ada lamul amr. Hendaklah seseorang berhati-hati. Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, ya dia akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau dia tertimpa azab yang pedih. Perhatikan di sini. Dalil ini menunjukkan bahwa bentuk amar, bentuk perintah itu memberikan konsekuensi wajib dikerjakan. Kenapa? Karena kalau tidak dikerjakan, dia akan terkena azab. Kata Allah apa? Falyahdhari, hendaklah dia berhati-hati. Perintah tuh dari orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kenapa? Berarti wajib kan tuh? Karena kalau tidak dikerjakan, dia tidak berhati-hati, bahkan menyelisihi perintah Rasulullah, antusibahum fitnah, akan tertimpa oleh mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Maka ini memberikan konsekuensi dari perintah itu adalah wajib. Kemudian apa kata penulis rahimahullah ta'ala? Wajhud dalalati anna Allah hadzara al-mukhalifina an amri Rasul sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnatun wa hiya az-zayghu aw yusibahum azabun alimun wat tahdhiru bimithli dzalika la yakunu illa ala tarki wajibin. Fadalla ala anna amra Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa, amra Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa yaqtadi wujuba fi'lil ma'muri. Apa di sini kata penulis rahimahullah taala? Wajhud dalalati, sisi pendalilannya, annallaha hadzara al-mukhalifin,
bahwasanya Allah memperingati orang-orang yang menyelisihi an amri Rasul, dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Antusibahum fitnah. Mereka ditimpa oleh fitnah. Apa itu fitnah? Wahiyaz zaigu, kecondongan kepada kesesatan. Zaig apa? Condong kepada sesatan. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Wat tahdhiru bimithli dzalik, peringatan dengan semisal itu, la yakunu illa ala tarki wajibin, tidaklah terjadi kecuali karena meninggalkan hal yang wajib. Maka perintah itu mengharuskan konsekuensi wajibnya dikerjakan yang diperintahkan. Karena kalau tidak dikerjakan akan terkena fitnah, yaitu condong kepada kesesatan atau tertimpa azab yang pedih. Fadalla ala anna amrar rasuli, maka hal itu menunjukkan atas bahwasanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum al-mutlaq yaqtadi wujuba fi'lil ma'muri, mengharuskan wajibnya mengerjakan yang diperintahkan. Wajibnya mengerjakan yang diperintahkan. Mudah insyaallah. Ada yang ditanyakan? Biar nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jadi kalau ditanya, apa dalil kalau perintah itu memberikan konsekuensi wajib? Anda jawab, dalilnya surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaklah dia berhati-hati dari orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, menyelisihi perintahnya. Kenapa? Karena perintah itu mengharuskan wajib mengerjakan apa yang diperintahkan. Karena kalau nggak dikerjakan, itu akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Itu adalah hukuman atas orang yang meninggalkan hal yang wajib. Tidaklah terjadi hukuman kecuali karena dia meninggalkan hal yang wajib. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.